Ya, kayaknya ada yang mengatakan bahwa barometernya UIN itu ada di dakwah. ya. Gimana Prof itu? Betul tidak? Nah, Ya, jadi posisi saat ini, ya Dok ya, saat ya. ini tentu untuk menjadi dai yang ideal, yang bisa jadi sesuai dengan harapan kita itu, Mm, gimana mm, dokter? mm. Untuk lulusan-lulusan Eh, daripada dakwah itu ya kan gitu itu. Ya, jadi sebenarnya fakultas kita ini sudah didesain ya sedemikian rupa untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Coba kita lihat keilmuan yang diajarkan atau yang dipilih itu, coba lihat komunikasi dan penyiaran Islam, Dan penyiaran ya Islam, kan? ya ya. Komunikasi dan penyiaran Islam. Coba, Betul betul. artinya kita ini mengkomunikasikan pesan agama melalui sekian banyak media. Ya kan, jangan Iya, iya. dibatasi hanya ceramah, itu Betul. memperkecil, mempersempit itu. Iya 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 Gitu iya. loh. Iya, karena ada dua kata kunci, komunikasi dan menyampaikan pesan, artinya Menyampaikan kepenyiaran. pesan. Nah tadi, ketika hoax itu begitu rupa, itu kan bagian dari komunikasi kelompok tertentu untuk menyebarkan pahamnya kan? Betul betul Maka betul. kita harus rubah pola komunikasi kita, harus kita rubah, konten yang kita sampaikan juga harus kita sesuaikan. Nah, orang kan sekarang ingin yang praktis-praktis, Mister. Betul Ya betul. kan? Nah, praktis itu. Nah, berarti kita harus memilih diksi atau kata yang tepat dengan era sekarang ini. Medianya harus tepat, kontennya juga harus pas, gitu kan? Kemudian mudah dipahami dan bisa diterapkan secara operasional. Iya Nah, iya iya itu. iya iya. Tentu untuk bisa meramu seperti itu, Mister, mohon maaf, harus memiliki basic ilmu agama yang kuat. Tidak bisa kalau tanpa itu. Gitu ya. Karena pasti nanti itu dia akan apa ya? Ini maaf, wawasannya kurang luas. Sehingga cenderung ini salah, itu salah gitu loh, Mister. Tapi orang yang sudah memiliki basic agama yang kuat, ya, itu insya Allah dia akan tidak gagap menghadapi situasi, tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, gitu loh, Mister. Iya iya Tapi iya. Islam itu disampaikan secara benar-benar hikmah, Penuh bijak. hikmah ya. Ya kan begitu kan? Sampaikanlah untuk ke jalan Allah itu dengan cara yang bijak. Nah, gitu kan? Iya 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 Itu iya. tetap sangat relevan itu. Relevan. Nah, kemudian pada saat yang sama kita juga tidak buta dengan apa yang terjadi di dunia luar itu. Berarti terus kita mengasah kan? Iya Mengasah iya iya. pengetahuan, mengasah dinamika yang terjadi di luar. Supaya apa? Kita mengambil peran dan posisi sebagai apa? Di mana? Betul. Maka seorang dai itu menurut saya bisa dimaknai sebagai komunikator. Betul. Nah, itu Iya kalau di iya iya KPI iya ya, iya, seorang komunikator ya. dai itu bisa dimaknai sebagai motivator. Itu kalau di bimbingan konseling Islam. Gitu kan? Iya iya iya. Seorang dai itu bisa dimaknai sebagai manajer. Itu kalau di manajemen dakwah. Manajemen dakwah ya. Seorang dai itu harus dimaknai sebagai seorang transformator atau pencerah dunia. Itu kalau di PMI, PMI. melalui community development. Iya iya iya, Seorang development. dai itu harus memiliki ilmu-ilmu jurnalistik, ya Iya kan? iya iya. Kewartawanan. Nah, itu di ilmu komunikasi. Iya iya Oh, iya. banyak sekali, Mister. Itu jadi fakultas kita ini telah didesain sebenarnya untuk menyiapkan kader-kader pelaku dakwah dalam pengertian yang luas sesuai dengan konteksnya, kebutuhannya. Maka saya selalu mengatakan dakwah itu jangan dipersempit, dikerdilkan artinya dengan ceramah. Itu iya, tapi itu bagian saja. Kecil ya, bagian Karena kecil kalau ceramah saja ya. itu kan jelas, Mister. Betul betul betul. Jelas ya. Nah, tetapi yang kita hadapi ini kan luas sekali. Kalau ceramah di masjid jelas jamaahnya. Tapi kalau seperti ini atau di YouTube yang baca kan macam-macam. Betul. Yang dengerin Iya kan macam-macam. iya, yang macam-macam ya kan gitu itu. Macam-macam Iya ini iya latar iya. belakangnya macam-macam. Nah, kalau ukurannya nanti itu apa? Subscribe, banyak-banyakan itu. Ya, nah ini bahaya ini. Bahaya. Bahaya kalau Tujuannya hanya sudah itu lain ukurannya. itu. Ya, Lah, tujuannya itu sudah loh, Mister. lain itu kan gitu itu. Tapi itu penting. Betul Maka sekarang betul. berarti jejaring kita, jejaring berbasis apa namanya IT, teknologi informasi ini. Ini harus ini, nggak Betul bisa betul. tidak. Iya iya iya. Kalau enggak ya kita akan termakan oleh hoax. Betul betul Iya kan? betul.
Makanya itu. ada Jadi yang dai mengatakan begini, Bro. Ya, Dok ya. Jadi ya, UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel itu ya, kayaknya ada yang mengatakan bahwa barometernya UIN itu ada di dakwah. ya. Gimana, Prof, itu? Betul tidak? Ya, Ya, kayak itu orang ya, mengatakan itu kan gitu. Karena ya begitu bisa ya jadi. berkembangnya itu kan dakwah itu kan dari katakanlah Ya, ya titian dari daripada sisi Bapak anu Sunan ya. Ampel toh gitu. Ya, ya boleh jadi Gitu begitu. Tapi ya. memang begini, tadi saya sudah katakan, saya itu ketika diberi tugas apapun saya akan all out. Itu satu. Karena itu saya pahami sebagai sebuah pengabdian. Nah, itu ya. Iya, iya, Tentang iya. ada yang tidak suka itu biasa itu. Yang kedua, Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu awalnya kan namanya Fakultas Dakwah. Betul, betul. Nah, namanya saja dakwah. Dakwah itu kan berarti harus aktif, ya kan? Harus aktif, harus dinamis. Kadang-kadang juga perlu progresif, Betul. kan begitu kan? Iya, iya, iya. Kadang-kadang juga perlu begitu, progresif. Bahkan kadang-kadang juga menggunakan sebuah power. Nah, karena ada ayat apa itu yang sudah saya pasang juga itu di lobby fakultas itu. Misalnya tentang ini Ali Imran kalau nggak salah Ali Imran 1:4 ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada 3 tindakan yang harus dilakukan atau 3 aktivitas yang harus dilakukan oleh pelaku dakwah itu. Yaitu pertama adalah yad'una ilal khair, mengajak. Ya, mengajak. Yang kedua adalah ya'muruna, memerintah. Yang ketiga adalah mencegah, yanhauna. Mengajak, memerintah, mencegah. Terutama untuk mencegah. Efektif mana? Mencegah dengan menggunakan struktur, ya, dengan yang tidak menggunakan struktur. Dalam hal ini adalah kekuasaan. Kekuasaan ya itu kan. Nah, kan mencegah jangan sampai terjadi persebaran narkoba. Itu yang efektif menggunakan tindakan atau namanya kewenangan yang melekat pada kekuasaan. Begitu pula memerintah. Ayo, kita memerintah masyarakat efektif mana dengan memerintah sebuah struktur, apalagi garis komando, ya kan? Mesti akan jalan. Betul, itu betul. artinya ada yang melalui jalur struktural, betul. bisa dimanai kekuasaan, jangan dipersempit pada pemerintahan saja loh ya. Bisa kekuasaan dengan kemampuan ekonominya, betul. Berarti para pedagang. Bisa ya. dengan dimanai kekuasaan di sini ya, itu dengan ilmunya, ya kan? Kita mencerahkan orang melalui knowledge kita. Ya, bisa dengan apa namanya skill kita, kita menguasai orang itu dalam sekali lagi kekuasaan dalam tanda kutip power di sini, power di sini jangan dimaknai sebagai sebuah kekuasaan dalam arti politik, bisa apa saja. Nah, itu akan lebih efektif selain tetap menyampaikan pesan agama itu melalui tadi yang telah dilakukan oleh Sunan Ampel, misalnya begitu, kultur-kultur atau komunitas-komunitas itu. Itu satu catatan saya ya. Yang kemudian yang kedua, siapa yang diperintah? Umat di situ. Umat ya. Umat. Artinya bukan individu, Mister. Umat itu kan bukan individu. Betul. Ya bisa dimaknai organisasi, bisa dimaknai komunitas, bisa dimaknai kelompok. Apa artinya? Pelaku dakwah saat ini ya itu harus kolaborasi. Tidak ada atau mungkin sedikit sekali orang yang memiliki sekian banyak keahlian. Ya kan? Betul, berarti ketemu ahli ini, ketemu sesuai dengan bidang masing-masing, berkolaborasi kita. Karena yang dipakai adalah umat. Umat ya. Bukan hanya rojulun. Iya, bukan hanya apa namanya individu lah ya. Itu kan bisa collectivity, bisa community, iya kan? Umat. Ya, itu yang kedua. Ya, wal takum minkum ummatun. Tapi memang nggak semua orang bisa mengambil peran ini. Makanya Al-Qur'annya tadi disebut wal takum minkum, ada sebagian dari kalian. Ada sebagian dari kalian mengambil peran itu. Gitu ya. Maka kalau kita pahami seperti ini, pelaku dakwah itu Mister, itu tidak hanya murni monopoli orang yang ngerti agama saja. Orang yang ngerti agama, iya, itu syarat mutlak. Tetapi mungkin dia harus kolaborasi dengan orang yang ahli ekonomi. Dia harus kolaborasi dengan orang yang ahli IT. Dia harus kolaborasi dengan yang ahli lingkungan. Dia harus kolaborasi dengan orang yang ahli pengobatan, medis. Iya kan? Dan seterusnya. Dan sebagainya, ahli manajemen.
Itu catatan yang kedua ya, Iya. dari Ali Imran 104. Jadi itu ada Ali Imran 104 dan Ali Imran 110. Itu salah satu simbol identitas yang sekaligus yang pijakan yang harus kita kuasai di Fakultas Dakwah. Yang ketiga, ini yang menarik, Mister. Di ayat ini, Allah menggunakan sebuah term atau pilihan kata itu menggunakan fi'il mudhari' kalau dalam bahasa pesantren. Fi'il mudhari' itu yadullu fi zamanil an wal mustaqbal, yaitu satu kata kerja yang berorientasi now, sekarang, dan yang akan datang. And the future, ya gitu kan? Ya, akan datang. Ya, future. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris disebut apa itu kata kerja seperti itu? Iya, kata kerja future and present, ya, present and future tense, ya kan gitu. Nah gitu. Jadi sekarang harus lebih baik daripada kemarin. Betul. Masa depan, ya, masa yang akan datang harus lebih baik. Berarti kan kita menyiapkan generasi di sini. Iya. Artinya orientasi harus ke depan, Mister. Akan terjadi apa? Ada antisipasi. Iya. Nah, begitu loh. Betul. Itu Al-Quran loh. Allah telah mengajari kita seperti itu. Maka dakwah itu, tadi saya katakan, dakwah itu harus aktif. Dakwah itu harus dinamis. Kadang-kadang juga progresif. Meskipun ini yang adhaful iman, yang lemah iman, dakwah itu pasif. Hatinya saja yang ingkar, kan begitu kan? Betul. Tapi itu kan kalau bisa jangan jadi pilihan. Ya. Iya. Dakwah itu adalah gerakan. Aktif, progresif, dinamis kan gitu. Iya, itu. Nah, kemudian dalam rangka menerjemahkan ayat ini, saya sudah rumuskan transformasi apa untuk bisa mengisi perubahan, menyambut perubahan itu. Iya. Individu-individu seperti apa, ya, supaya dia bisa mengisi, mewarnai perubahan itu. Nah, kemudian saya di sini menyebutkan ada beberapa langkah transformatif yang kita lakukan. Pertama, transformation of idea. Idea. Iya, harus ini. Ya, berarti kita harus terus mengasah ini kan? Mengasah pikiran kita ya. Iya, belajar. Nah, idea. Yang kedua, value. Value, nilai ya. Nilai apa? Nilai kejujuran, nilai keadilan, dan seterusnya kan? Yang ketiga, transformation of knowledge. Knowledge ya. Knowledge. Ya. Kadang kita ini belajar dari masyarakat desa lah, Mister, tentang knowledge ini. Iya kan? Mereka lebih tahu, meskipun mereka tidak ngerti teori. Karena mereka adalah sebagai praktisi kan. Nah, berarti kita harus belajar dari siapa saja. Siapa saja ya. Persis saya teringat yang disampaikan Gusmus itu. Semua orang adalah guru saya. Iya. Itu gimana Mister bahasa Inggrisnya? Semua orang adalah guru saya. All the people are our teacher. Nah, itulah. Ya kan? Semua orang kan. Berarti kita, ya, semua orang. Kita belajar pada semua orang. Sesuai dengan bidangnya kan? Betul. Dan kita berarti menghormati orang. Karena kita jadikan sebagai guru. Guru ya. Gitu. Transformation of knowledge yang ketiga. Yang keempat, transformation of skill, Mister. Skill ya. Skill, ya. Termasuk begini perlu skill, Mister. Betul. Iya kan? Kemudian yang kelima, transformation of experience. Experience ya. Oke. Experience. Jadi pengalaman kita ini penting. Kita lakukan sebuah refleksi. Yang sekarang Mister ini sampai lakukan, ini saya kira bagian dari refleksi. Refleksi ya itu. Iya kan? Refleksi saya kira ini. Saya pernah begini, maka saya akan begini dan seterusnya. Iya kan? Kita ini kan kadang-kadang kalau belum ada pengalaman itu kan ya masih gagap toh. Sehingga betul. Apa kata pepatah itu yang the best teacher itu, Mister. Iya. Experience apa? Experience is the best teacher. Itu kan kalau orang sudah pernah gagal di satu titik, dia kan nggak akan mengulang, Mister. Nggak akan mengulang, iya. Kalau pernah dia cintanya ditolak, dia nggak akan mengulang lagi gitu. Cinta ditolak itu luar biasa. Iya. Experience itu kan. Experience, the best teacher. Itu kan. Yang terakhir yang keenam itu adalah transformation of networking. Networking harus itu. Kita berjejaring. Umat tadi itu mesti kita harus bermitra, kita harus berkolaborasi. Nggak ada orang yang super. Nggak ada. Kita bukan nabi, kita bukan siapa-siapa. Betul.
Kita bukan wali, kecuali wali murid mungkin ya. Iya, iya. Nah, Iya, betul, betul. nah itu Mister, ini yang kemudian saya jadikan sebuah pijakan. Nah, itu di fakultas maupun saya sampaikan juga ke mahasiswa dan di banyak kesempatan. Jadi itu terjemahan cantolannya adalah ayat tadi itu. Perubahan itu kan berarti transformatif, Mister. Iya, iya. Iya kan? Future tadi itu kan berarti transformatif itu. Iya kan? Apa yang kita transformasikan? Nah kan begitu kan? Betul, betul. Apa yang kita transformasikan? Bagaimana cara kita mentransformasikan? Nah, dan seterusnya. Ya, gitu, ya, Mister. yes, luar biasa. Ya, okay. Luar biasa. Audience, ini luar biasa fakultas dakwah itu. Yang perlu dipahami, ya, di dakwah itu banyak sekali guru-guru besarnya, banyak sekali juga lulusan-lulusan jebolan luar negeri, baik Timur Tengah maupun dunia-dunia barat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dekan tadi itu, wah cukup luar biasa. Luar biasa artinya. Yang pada intinya, kira-kira kata kunci ini kan begini, kalau mungkin kita lihat saat ini betapa dakwah itu sangat match dengan globalisasi, tapi dari luar-luar sana kadang-kadang itu bagaimana ya, saya nggak bisa, mungkin pengetahuan agama nggak bisa, tapi kepingin masuk ke dakwah itu juga bisa ya Pak? Bisa dok ya? Bisa. Gitu ya, bisa juga ya. Gitu ya. Kan ada juga nanti mahatnya kan. Ada. Ada tentang pendalaman agama kan ada mahat itu. Betul, kemudian itu. kalau yang memang ingin mendalami itu dengan keterbatasan pengetahuan atau ilmu agama kan bisa di ilmu komunikasi. Betul. Ya. Jadi kalau di dakwah itu kan ada 5 program studi, yang 4 itu adalah program studi keislaman ya. Yang tadi komunikasi penyiaran Islam, bimbingan konseling Islam, pengembangan masyarakat Islam dan manajemen dakwah. Yang satu adalah ilmu komunikasi. Ilmu ini yang pure umum ya, pure ya itu kan gitu. Ya, pure ini. Tetapi pembedanya adalah di sini kita lakukan sebuah internalisasi, eksternalisasi, nilai-nilai dan spirit keislaman. Nah, ini yang membedakan dengan ilmu komunikasi di perguruan tinggi lain. Sehingga spirit keislaman itu berarti memang ada titian barokah dari Mbah Kangjeng Sunan Ampel lah, intinya begitu. Salah satunya begitu ya. Salah satunya begitu. Tetapi karena kita lembaga pendidikan harus ada ukuran akademiknya kan. Iya. Ukuran akademiknya itu kita wadahi di karya terakhir, salah satunya skripsi itu harus ada perspektif keislaman. Iya. Nah, itu harus ada itu. Betul. Harus ada perspektif keislaman. Jadi meskipun dia piawai menguasai dengan ilmu komunikasi modern, ya kan? Tetapi harus ada ini saling sapa, kesinambungan, keterkaitan dengan keislaman. Betul. Itu sudah kita lembagakan ya, dalam panduan deskripsi. Paling akhir dok. Ini dengan generasi milenium yang ada, dengan pandemi yang ada, kira-kira di mana yang kita lakukan sebagai generasi-generasi yang akan, kira-kira petuah-petuah apa yang bisa disampaikan untuk para generasi milenium saat ini ya, gitu itu generasi milenium itu kan. Iya. Saya nggak tahu ya, apakah ini sebuah pandangan subjektif atau objektif, saya nggak tahu. Tapi saya mencoba untuk memahami ini sebagai sesuatu cara Allah mempercepat pembelajaran yang harus kita lakukan. Gitu ya. Cara Allah mempercepat. Apa itu? Yang paling gampang, kalau seandainya tidak ada pandemi, kita mungkin kurang begitu familiar dengan Zoom dan segala macam ini. Betul. Iya kan? Iya. Sekarang ini orang dipaksa, orang tua pun akhirnya tergopoh-gopoh kan. Boleh. Ini cara Allah mempercepat sebuah pembelajaran atau sebuah pendewasaan. Iya. Teknologi kan ini. Teknologi meskipun ada yang berkurang, yaitu dari sisi humanisme. Tidak apa-apa, mungkin namanya pembelajaran. Ini pembelajaran. Artinya secara nggak langsung Allah ingin katakan ini dunia digital ini, kuasai itu. Kira-kira begitu. Bukan hanya para milenial, orang tua pun penting itu. Karena kalau tidak, milenial itu bisa nggak terkontrol kalau orang tuanya juga gaptek. Kira-kira begitu, Mister? Betul. Nah, jadi berarti yang harus belajar dunia digital, meskipun
ala kadarnya ya atau sesuai kebutuhan, bukan hanya milenial. Bukan hanya milenial. Kalau itu bahaya nanti siapa yang mengontrol? Betul. Ya kan, bahkan nanti konten-konten yang nggak dibuka karena dia ngerti dibuka, ya kan? Yang terjadi kan, waduh bisa kacau nanti. Berarti perlu pendampingan. Pendampingan yang paling efektif ya pendampingan di keluarga, ya orang tua. Orang tua ya itu. Nah, harus ngontrol kan, Betul, itu kok buka YouTube ini, nanti kok buka. Betul. Berarti sesungguhnya orang tua pun harus belajar tentang ini. Kalau itu hanya himbauan, hanya aturan, orang mungkin nggak kereken, Mister. Tapi karena ini dipaksa kita, disuruh daring di rumah. Betul. Nah, itu kalau saya memaknai positif saja. Betul. Memang saya merasakan juga dampak negatifnya luar biasa memang. Nah, tapi sekali lagi kalau ini kita pahami sebagai media pembelajaran, media percepatan pembelajaran, ya, media percepatan adaptasi, media percepatan pendewasaan orang, ya kan? Saya kira akan positif maknanya positif, itu. Ya, oke. Iya kan? Ya, karena pembelajaran kan ada waktunya berarti kan? Oh, berarti setelah ini saya menjadi ngerti. Oh, ini hoax. Jadi ngerti kan? Betul. Iya. Kalau nggak begini nggak ngerti kita. Nggak ngerti. Nggak ngerti kita ini. Semua dianggap yang tersebar itu benar. Waduh, padahal tingkat akurasinya masih dipertanyakan. Betul. Berarti kan orang harus, oh iya ini ini kalau dalam pada masa Nabi itu kan namanya hadis al-ifki, berita bohong. Gitu ya. Itu sudah ada, Mister. Zaman Kanjeng Nabi sudah ada berita bohong itu. Cuman nggak semasif sekarang karena nggak ada media digital. Hanya dari mulut ke mulut. Wah, banyak lah saya kira. Banyak saya kira pesan-pesan positif yang perlu kita pahami. Dan saya kira kita harus selalu positif, Mister. Betul. Luar biasa. Karena dengan positif itu kita akan tetap semangat. Betul. Ya kan? Kalau yang muncul adalah negatif thinking, itu yang ada adalah kecurigaan. Ya kan? Iya. Tidak produktif kita jadinya. Tidak produktif. Nah, tapi kalau kita selalu positif thinking, ada optimisme, ada harapan, ini perubahan ini. Perubahan itu kan macam-macam kan pemicunya. Kalau seperti di Afghanistan itu perubahan yang terjadi karena peperangan, perebutan kekuasaan. Luar biasa. Di Indonesia pada khususnya ini perubahan yang tidak bisa dihindari karena pandemi. Orang berubah semua sekarang ini. Luar biasa. Kan berubah menjadi ya, luar biasa. Oke, audiens, pahami bahwa Dr. Abdul Halim MAG ini 1 bulan isolasi mandiri di rumah. Nah, ini baru sembuh kemudian saya ajak untuk bicara ini. Tapi terima kasih doanya. Apapun yang ada itu ternyata pemikiran, idenya itu masih ini positif bagi generasi muda, orang-orang sekarang gitu. Sehingga yang terjadi walaupun positif ada tanda yang di belakang bagi orang tua tetap nanti itu ada yang namanya adalah pendampingan supaya nanti anaknya bisa terarah dan sebagainya. Itu yang mungkin yang dikatakan oleh Dr. Dekan Fakultas Dakwah ini, dan saya yakin ide-idenya cukup global, luar biasa dan penuh katakanlah dynamic, reformatif yang terkait dengan pokoknya dia sangat match dengan globalization. Oke. So, thank you very much Pak Pak Halim luar biasa. Saya Kang Guru dan saya yakin banyak yang harus kita ambil pelajaran dari situ itu, dan jangan takut-takut kalau kepingin masuk dakwah di UIN Sunan Ampel. Karena ada yang namanya Ma'had. Oke. Thank you very much. So, thank you audience. That's great. Thank you. Goodbye then. Bye-bye. Thank you.